Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1270. Ya sudah pergi sana, ujar Junia acuh tak acuh sambil terus membaca buku yang ada di tangannya. Kemudian Olivia berkata sambil tersenyum, Junia, entah sudah berapa banyak buku di toko ini yang hancur sama kamu gara-gara kamu nggak berhenti membacanya. Sekarang kamu masih saja ya terobsesi sama buku. Gimana kalau kamu belajar nulis novel saja? Kamu kan sudah berpengalaman banget tuh menjadi seorang kutu buku selama bertahun-tahun. Aku yakin novelmu itu pasti akan menjadi sangat populer. Aku akan meletakkan bukumu itu di tempat yang paling menonjol di toko buku ini. Aku akan menyebutnya sebagai harta karun. Bagi toko buku kami, aku cuma suka baca buku, tapi aku nggak suka nulisnya. Cuma makanan enak saja yang bisa membuat orang malas kayak aku bergerak. Aku bisa botak kalau harus memikirkan plot cerita dan lain sebagainya, jawab Junia sambil tersenyum. Olivia membawa kunci mobil dan dompetnya lalu menggandeng keponakan kecilnya untuk keluar membeli bahan makanan. Kamu tulis saja cerita perjalanan cintamu sama Pak Reiki. Aku jamin, pasti novelmu itu akan jadi bestseller, ujar Olivia sebelum keluar toko. Hubunganku sama Reiki terlalu datar. Sama sekali nggak ada lika-likunya. Aku juga nggak punya saingan sama sekali. Cerita. Percintaanmu sama Stefan tuh yang lebih cocok dijadikan novel. Tapi aku tetap saja nggak bisa menulisnya. Gimana kalau kamu bikin saja buku autobiografi? Ujar Junia. Aku sibuk banget dan nggak tertarik sama yang kayak gitu. Oh iya, besok malam aku mau temani keluargaku pergi ke acara jamuan makan. Kamu ikut juga, iya? Tanya Olivia. Iya, aku juga datang. Reiki sudah kasih tahu aku dari jauh-jauh hari. Oh iya, tanggal pernikahanku sama Reiki sudah makin dekat. Kamu dan Stefan harus hadir, ya. Kemungkinan akan dilaksanakan sebelum hari buruh. Orang itu meminta orang tua kami untuk segera memilih tanggal terdekat. Kenapa sih dia buru-buru banget, ujar Junia. Itu karena Pak Reiki sangat mencintaimu. Dia mau segera menikahimu dan memanjakanmu, ujar Olivia sambil tersenyum. Junia membalas perkataan Olivia dengan senyuman. Reiki memang sangat baik kepadanya. Hubungan Junia dan Reiki bisa dibilang cukup stabil, meskipun terkesan sangat datar. Namun, mereka berdua tetap terlihat bahagia dan manis. Kami berdua pergi dulu, ya. Sebentar juga sudah kembali, ujar Olivia sambil membawa Russell keluar dan meminta kedua pengawalnya untuk tidak mengikutinya. Kedua pengawal itu menuruti perintah Olivia dan tetap tinggal di dalam toko buku karena ada pengawal lainnya yang diam. Diam juga mengikuti Olivia. Tidak lama kemudian, Amelia datang ke toko buku setelah Olivia pergi membeli bahan makanan. Padahal dia kan sudah jadi istri dari CEO Aditama Group tapi kehidupan sehari-harinya tetap saja nggak berubah, ujar Amelia setelah mengetahui Olivia keluar untuk membeli bahan masakan. Itu adalah wujud cinta Stefan sama Olivia. Dia membiarkan Olivia melakukan apapun yang dia mau. Stefan gak berusaha mengekang ataupun mengubah kehidupan Olivia, jelas Junia. Amelia langsung mengangguk setuju setelah mendengar penjelasan Junia. Dia bawa Russell juga, iya? Tanya Amelia sambil melihat ke sekelilingnya. Iya, dia membawanya, jawab Junia cepat. Kemudian Amelia kembali berkata, aku datang ke sini mau bawa Russell ke rumahku biar dia bisa main di sana. Kamu tahu nggak kakakku bilang apa ketika istrinya muntah nggak karuan karena kehamilannya? Dia bilang akan menggugurkan bayi itu biar istrinya nggak merasa sakit terus. Selama 2 hari ini kakakku terus mengatakan kalau bayi itu sama sekali nggak lucu. Dia nggak mau punya anak kalau istrinya menderita begini. Makanya aku kesini mau bawa Russell ke rumah, biar dia lihat kalau anak kecil itu lucu banget. Kakak iparmu mau gugurin kandungannya juga? Tanya Junia. Aksa dan Tiara sudah menikah. Selama beberapa tahun dan baru sekarang menginginkan anak untuk melengkapi pernikahan mereka. Bisa dibilang, kehadiran anak adalah sesuatu yang diinginkan oleh keluarga Sanjaya dan Leonardo. Bab 1271. Aksa benar-benar khawatir dengan keadaan istrinya karena reaksi kehamilan yang sangat parah. Bahkan dia sampai mengatakan akan menggugurkan anaknya. Junia sudah sering melihat seorang suami yang sangat menyayangi istrinya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang suami yang rela mengorbankan anaknya demi istrinya. Kemudian Amelia berkata, tentu saja kakak iparku nggak mau menggugurkannya. Tapi kakakku terus-menerus membujuk istrinya untuk menggugurkan kandungannya.
Kakak iparku terus-menerus muntah. Setiap kali dia makan selalu saja muntah. Balikan sampai dia memuntahkan cairan kuning dari perutnya. Kakak iparku juga terlihat semakin kurus. Kakakku merasa sangat sedih melihat kondisi istrinya yang terus kesakitan. Orang tuaku juga selalu mengawasi kakak iparku sepanjang waktu. Mereka takut, kakakku tiba-tiba akan membawa istrinya pergi ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungannya. Karena itulah sekarang Yuna Sanjaya sangat jarang sekali terlihat di berbagai acara. Memangnya dokter nggak kasih obat untuk mengobati muntah-muntahnya itu? Tanya Junia prihatin. Dokter sudah meresepkan obat untuk kakak iparku, tapi obatnya itu nggak banyak membantu. Dokter juga bilang kalau dia harus bed rest untuk melindungi kehamilannya karena progesteronnya rendah. Aku benar-benar baru tahu kalau ternyata menjadi ibu itu sangat nggak mudah, jawab Amelia. Seorang ibu memang benar-benar hebat. Olivia biasanya pergi ke supermarket dekat sini untuk beli bahan makanan. Sebentar lagi dia juga datang. Kamu tunggu saja di sini. Nanti kamu bilang sama Olivia kalau kamu mau bawa Russell ke rumahmu. Russell itu kan imut dan lucu banget. Mungkin kakakmu kan berubah pikiran, ujar Junia. Aku pikir begitu juga, sih. Aku sudah bilang sama Odelina juga dan dia sudah kasih izin sama aku untuk membawa Russell. Bahkan, Odelina juga memarahi kakakku setelah mengetahui cara berpikir kakakku yang aneh itu. Dia juga mau datang menengok kakak iparku kalau pekerjaannya sudah selesai, jelas Amelia. Olivia dan Odelina sangat senang setelah mendengar kehamilan Tiara. Mereka berdua memberikan banyak suplemen kehamilan untuk mendukung kehamilan Tiara. Keluarga Aditama juga mengirimkan banyak suplemen dan vitamin kepada Tiara. Mereka semua tidak menyangka kalau reaksi kehamilan Tiara akan separah itu. Aku dengar orang hamil suka makan makanan asam. Coba kamu beliin makanan asam, siapa tahu nggak muntah lagi, saran Junia. Amelia langsung menggelengkan kepalanya lalu berkata, nggak berhasil sama kakak iparku. Dia sih nggak muntah waktu makannya, tapi dia akan memuntahkan semua makanan yang dia makan setelah selesai makan. Nafsu makannya cukup baik, kok. Dia masih bisa makan. Tapi setelahnya dia akan terus muntah-muntah. Amelia sebagai seorang wanita langsung merasa sedikit takut ketika melihat reaksi kehamilan kakak iparnya yang sangat parah. Kenapa bukan laki-laki saja yang merasakan kesakitan itu? Junia tidak bisa memberikan saran apapun. Bagaimanapun juga, dia hanya seorang gadis yang belum menikah dan tidak memiliki pengalaman apapun tentang kehamilan. Bahkan obat dari dokter saja tidak memberikan pengaruh apapun, jadi apa yang bisa dilakukan oleh seorang gadis seperti Junia? Olivia akhirnya kembali bersama Russell setelah Amelia menunggu mereka sebentar di dalam toko. Olivia tidak bisa tinggal diam setelah mendengar perkataan Amelia. Dia buru-buru menelepon Stefan dan mengatakan kalau dirinya tidak bisa memasak makan siang untuk Stefan. Dia juga menyuruh Stefan untuk makan di restoran saja. Dia akan ikut dengan Amelia untuk pergi ke rumah keluarga Sanjaya. Sayang, kamu jangan tinggalkan aku pas malam hari, ya, ujar Stefan dari balik telepon. Tenang saja, aku nggak akan meninggalkanmu. Kita kan punya waktu bersama seumur hidup, ujar Olivia sambil tertawa. Stefan merasa sedikit lebih baik setelah mendengar perkataan Olivia. Stefan langsung mengutuk Aksa setelah menutup telepon dari Olivia. Istrinya pasti nggak akan meninggalkannya kalau bukan karena perilaku Aksa. Olivia mengajak Russell bersamanya menuju ke kediaman keluarga Sanjaya. Namun, sebelumnya dia menjemput kakaknya terlebih dahulu setelah mengetahui kalau kakaknya juga ingin ikut bersamanya. Kemudian mereka semua mengikuti Amelia menuju kediaman keluarga Sanjaya. Jonas sering datang untuk melihat pekerjaan konstruksi rumahnya, ujar Amelia ketika melewati kediaman Jonas dan melihat mobilnya terparkir di pintu masuk. Amelia tidak akan mau mengurus konstruksi rumahnya sendiri kalau dia berada di posisi Jonas. Dia akan menyuruh asistennya atau pengurus rumah untuk mengawasi proses pembangunan. Pak Jonas sangat mementingkan pembangunan rumahnya. Pastinya akan ada banyak masalah yang muncul kalau dia nggak terjun sendiri untuk mengawasinya. Bukankah lebih baik mengawasinya sendiri kalau memang memiliki waktu untuk melakukannya daripada harus membuang-buang waktu dan uang? Ujar Olivia tajam. Bab 1272. Olivia adalah orang yang membantu kakaknya ketika rumah pernikahan kakaknya dan Roni sedang direnovasi. Saat itu, Roni sama sekali tidak peduli dengan renovasi rumahnya, sedangkan Odelina juga masih bekerja dan dialah yang mengeluarkan banyak uang untuk renovasi rumah itu. Oleh karena itu, Olivia membantu Odelina mengawasi proses renovasi karena waktunya lebih bebas daripada Roni dan Odelina.
Olivia bisa mengerti bagaimana posisi Jonas saat ini. Lagi pula, alasan utama Jonas sering sekali datang ke tempat konstruksi rumahnya karena dia ingin melihat Amelia. Amelia sepertinya masih belum sadar kalau Jonas sedang mengincarnya. Mungkin, Amelia tidak berani terlalu terbuka dengan perasaannya setelah dirinya gagal untuk mendapatkan Stefan. Amelia mengemudikan mobilnya sampai ke pintu masuk rumahnya lalu membunyikan klakson seraya berkata, Jonas sih pernah bilang kalau dia membeli rumah itu untuk orang tersayangnya. Dia kayaknya sudah mau menikah dan akan tinggal di sana sama istrinya. Aku sih nggak tahu siapa pacarnya Jonas. Tapi kayaknya dia sayang banget sama calon istrinya itu setelah melihat betapa dia mementingkan renovasi rumah itu. Nada suara Amelia terdengar seakan dia iri kepada calon istri Jonas. Semua orang terdekatnya sudah menemukan kebahagiaan. Mereka masing-masing. Sekarang hanya dia yang belum menemukannya. Di mana keberadaan laki-laki yang mencintainya dan bersedia berbagi perasaan dengannya. Kapan laki-laki itu akan muncul di hadapannya? Kamu sering gak berkunjung ke rumah Pak Jonas. Kalian sekarang kan tetangga. Apa dia pernah cerita tentang calon istrinya berasal dari keluarga mana? Tanya Olivia sengaja memancing Amelia. Pelayan keluarga Sanjaya akhirnya membukakan pintu gerbang. Kemudian Amelia mengemudikan mobilnya masuk ke halaman rumah keluarga Sanjaya. Dia nggak bilang apa-apa sih sama aku. Kamu mungkin bisa. Tanya sama keluargamu tentang orang yang disukainya, ujar Amelia sambil mengendarai mobil. Keluargaku kan nggak suka bergosip. Stefan nggak akan menanyakan Jonas tentang kehidupan pribadinya, kecuali kalau Jonas sudah memberikan undangan pernikahan kepada Stefan, jawab Olivia. Amelia langsung tersenyum. Memang begitulah sifat seorang Stefan. Orang yang paling suka bergosip sebenarnya adalah Reiki. Bahkan kemungkinan dia yang akan menjadi orang yang pertama tahu mengenai sebuah gosip sebelum orang lain mengetahuinya. Bu Amelia, Pak Aksa sudah pulang dari kantor. Dia marah-marah terus dan bilang mau membawa Bu Tiara ke rumah. Sakit untuk menggugurkan kandungan. Ibu dan bapak benar-benar marah dibuatnya. Jelas seorang pelayan memberitahu Amelia tentang keadaan di dalam rumah setelah Amelia turun dari mobil. Kemudian si pelayan itu buru-buru menyambut Olivia dan Odelina dengan hormat ketika melihat keberadaan mereka berdua. Kak Aksa ini benar-benar, deh. Amelia bergegas masuk ke dalam rumah sambil menggendong Russell. Olivia dan Odelina mengikuti Amelia dari belakang sambil membawa suplemen yang sudah mereka beli. Jonas yang berada di rumah sebelah menyuruh orang untuk memperhatikan keadaan tetangganya. Kemudian dia buru-buru menyuruh orang lain untuk memperhatikan proses renovasi rumahnya agar dia bisa bergegas pergi ke tetangganya lalu membunyikan bel rumah keluarga Sanjaya sambil membawa makanan kecil sebagai buah tangan. Si pelayan buru-buru kembali menuju pintu gerbang kediaman keluarga Sanjaya ketika mendengar bel pintu gerbang berbunyi. Pak Jonas mau mencari Bu Amelia, iya? Tanya si pelayan itu setelah membukakan pintu. Iya, aku membelikan makanan kesukaannya. Dia sudah pulang, kan? Jawab Jonas sambil mengangkat tas belanjanya. Iya, Bu Amelia sudah pulang. Pak, Jonas kalau mau masuk ke dalam rumah sepertinya nanti saja, iya. Soalnya keadaan di dalam rumah sedang kurang kondusif untuk menerima tamu, ujar si pelayan. Aksa terus berteriak ingin membawa istrinya ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungannya. Nggak apa-apa, kok, aku bisa menunggu, ujar Jonas lembut. Bab 1273. Pak Jonas duduk di gazebo ini dulu, ya, ujar si pelayan setelah mengajak Jonas masuk dan meminta maaf karena menyuruhnya menunggu di gazebo. Nggak apa-apa, kok, kamu kembali saja lakukan pekerjaanmu, balas Jonas sambil tersenyum lalu duduk di depan sebuah meja batu yang berada di bawah gazebo. Kemudian dia meletakkan makanan kesukaan Amelia yang dibawanya di atas meja batu yang ada di depannya. Jonas sama sekali tidak bertanya ada masalah apa di dalam kediaman keluarga Sanjaya. Dia sering berkunjung dengan berbagai alasan setelah membeli rumah di sebelah kediaman keluarga Sanjaya. Pelayan di rumah ini juga sudah mengenalnya dan memperlakukannya dengan sangat sopan. Mereka akan membawa Jonas masuk ke dalam rumah dengan sangat sopan dan hormat. Namun, kedatangannya kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Si pelayan tidak langsung mempersilakan Jonas untuk masuk ke dalam rumah. Pelayan itu justru menyuruh Jonas untuk menunggu di dalam gazebo yang berada di halaman. Kemungkinan besar ada suatu masalah di dalam keluarga Sanjaya yang tidak patut diketahui oleh orang luar seperti dirinya. Jonas pun tidak ingin bertanya karena dia mengerti hal itu tidak sepatutnya dia ketahui. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang tetangga dari keluarga Sanjaya. Pak Jonas, saya ambilkan air dulu,
Ya, ujar si pelayan sopan. Walaupun Jonas tidak diizinkan untuk masuk, dia juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja di gazebo ini. Jonas langsung mengangguk sambil tersenyum. Si pelayan bergegas masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, Rudy terus berusaha menenangkan istrinya sambil duduk bersama di atas sofa. Aksa sangat mencintai Tiara, makanya dia begitu. Kamu jangan marah-marah terus. Dia cuma sedang kalut saja, kok, ujar Rudy berusaha menenangkan Yuna. Olivia bergegas memberikan secangkir air hangat untuk Yuna, sedangkan Amelia dan Odelina sedang membantu Tiara kembali duduk di atas sofa. Mereka tidak mengizinkan Aksa untuk membawa Tiara ke rumah sakit. Di sisi lain, Aksa terlihat sedang mengacak-ngacak rambutnya. Dia terlihat marah dan bingung di saat yang bersamaan. Apa dia tidak menginginkan bayi itu? Tentu saja Aksa menginginkan bayi itu. Dia ingin memiliki bayi dengan Tiara istrinya. Namun, hatinya terasa sakit setiap kali melihat reaksi kehamilan Tiara yang sangat parah. Tiara selalu saja memuntahkan makanan yang dimakannya. Berat badannya juga semakin lama semakin menurun. Bagi Aksa sekarang, nyawa istrinya jauh lebih penting daripada nyawa bayi yang ada di kandungan istrinya. Russell berdiri di depan Aksa sambil menatapnya dengan matanya yang besar dan berbinar. Om Aksa, panggil Russell dengan suara lembut dan manis. Russell terlihat sangat lucu dan menggemaskan bagaikan gambar. Boneka yang biasa ada di kalender tahun baru. Semua orang selalu ingin mencium Russell setiap bertemu dengannya, begitupun Aksa. Dia langsung memeluk Russell ketika Russell memanggilnya. Om Aksa kenapa? Om sedang sedih, iya? Tanya Russell prihatin. Kemudian Russell buru-buru melingkarkan lengannya di leher Aksa dan mencium wajah Aksa sebelum Aksa sempat menjawab pertanyaannya. Kemudian Russell berkata, biasanya mama akan meluk dan cium aku ketika aku sedang sedih. Setelah itu, aku langsung gak sedih lagi. Aksa langsung tersenyum ketika melihat seorang anak laki-laki yang sangat lucu di depannya ini. Sekarang Om Aksa sudah nggak sedih lagi, kok, ujar Aksa sambil membelai wajah halus Russell. Bab 1274. Andai saja Tiara tidak perlu menderita dan kesakitan karena kehamilan dan proses melahirkan untuk mendapatkan anak bersama Aksa. Dia pasti akan senang menyambut kehamilan dan kelahiran anaknya. Aksa juga rela menanggung semua kesakitan itu kalau saja laki-laki juga bisa mengandung dan melahirkan. Tidak lama kemudian, seorang pelayan datang dan membisikkan sesuatu di telinga Amelia. Amelia langsung memberikan beberapa perintah kepada pelayan itu dengan berbisik. Lalu si pelayan pergi lagi setelah selesai mendapat instruksi dari Amelia. Kak Tiara, kakak nggak usah marah sama Kak Aksa. Dia lagi kesurupan, biar mama saja yang marahin dia, ujar Amelia setelah si pelayan itu pergi. Tiara benar-benar naik pitam. Dia sudah menikah selama bertahun-tahun dengan Aksa dan selama itu juga Tiara selalu melakukan tindakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Semua itu dia lakukan karena sikap Aksa yang terlalu mendominasi dan selalu ingin memonopoli Tiara. Banyak orang di luar sana yang mengatakan kalau dia mandul. Sampai akhirnya, mereka berdua setuju untuk memiliki anak bersama. Tidak lama kemudian, Tiara akhirnya hamil sesuai dengan keinginannya. Walaupun sampai saat ini janin itu belum bergerak, dia tahu kalau ada kehidupan di dalam perutnya. Ada darah daging dari dirinya dan Aksa di sana. Rasa cinta seorang ibu sudah muncul di dalam jiwa Tiara. Bahkan dia lebih mementingkan nyawa bayinya daripada nyawanya sendiri. Jadi, bagaimana mungkin dia bersedia menggugurkan bayi ini? Namun, Aksa justru memaksanya ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungannya. Bahkan Aksa juga mengatakan kalau dia tidak menginginkan anak. Dia hanya ingin menghabiskan waktu berdua seumur hidup bersama Tiara. Lagi pula, dia juga memiliki adik laki-laki yang bisa disuruh Mia untuk melahirkan keturunan guna mewarisi bisnis keluarga Sanjaya. Tiara tidak pernah menyangka kalau Aksa bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Tiara akhirnya terpaksa memberitahu mertuanya tentang apa yang dikatakan Aksa kepadanya. Hal ini langsung membuat kedua orang tua Aksa naik pitam. Namun, Tiara masih belum berani memberitahu keluarganya. Dia takut kalau keluarganya akan marah lalu datang ke kediaman keluarga Sanjaya dan memukuli Aksa habis-habisan. Amelia, gimana mungkin aku nggak marah? Kakakmu itu sudah membuat janji sama dokter kandungan, ujar Tiara kesal karena kebodohan suaminya. Aksa berdiri sambil menggendong Russell dan menatap tajam ke arah Tiara seraya berkata, tapi kamu kan menderita banget karena kehamilan ini. Bukankah lebih baik menghentikan kehamilan ini sesegera mungkin? Kamu ajak saja Russell untuk tinggal di sini menemanimu kalau memang kamu menyukai anak kecil. Olivia,
Kamu dengarkan perkataan Aksa yang aneh ini, ujar Yuna tidak habis pikir dengan cara berpikir putranya. Kemudian dia menarik tangan Odelina seraya berkata, Russell itu anak Odelina bukan anak kalian berdua. Apa kamu tega memisahkan Odelina dari anaknya? Olivia buru-buru menenangkan Yuna seraya berkata, Tante jangan marah-marah terus. Tenang dulu, ya, kita cuma perlu membujuk Kak Aksa saja, kok. Kak Aksa bukannya nggak suka sama anak kecil, tapi dia terlalu sayang sama Kak Tiara. Dia nggak tega melihat Kak Tiara menderita. Kemudian Olivia menatap Aksa dan berkata, Kak, Russell kan mau masuk sekolah September nanti, jadi dia juga nggak bisa nemenin Kak Tiara setiap hari. Aku yakin, anak yang ada di kandungan Kak Tiara pasti nggak kalah lucunya sama Russell. Bayi dalam kandungan Kak Tiara adalah buah cinta kalian berdua. Apa kakak tega membunuhnya? Tapi Tiara terus-menerus muntah. Aku sedih banget melihatnya begitu. Selain itu, proses melahirkan juga sangat menyakitkan. Jadi, lebih baik anak itu nggak usah dilahirkan saja. Ujar Aksa kesal. Yuna ingin sekali menyambar sesuatu lalu melemparkannya ke arah Aksa. Namun, dia tidak menemukan benda apapun yang bisa dilemparnya setelah melihat ke kanan dan ke kiri. Akhirnya, Yuna berjalan menghampiri Aksa lalu mengambil Russell dari pelukan Aksa seraya berkata, hamil itu memang menyakitkan. Memangnya kamu pikir mudah untuk menjadi seorang ibu? Kamu seharusnya jangan menyuruh Tiara hamil kalau memang kamu nggak mau punya anak. Tapi kamu harus bertanggung jawab dan membiarkannya lahir kalau memang sudah terlanjur hamil. Walaupun janin itu belum terbentuk sempurna, ada nyawa di dalamnya. Kamu sama saja sudah membunuh manusia yang bernyawa kalau sampai kamu menyuruh Tiara untuk menggugurkan kandungannya. Kamu cuma lihat kalau hamil itu menyakitkan. Tapi apa kamu tahu kalau aborsi sangat buruk bagi tubuh? Lebih baik melahirkan daripada aborsi. Aborsi jauh lebih berbahaya bagi tubuh daripada melahirkan. Tiara nggak akan bisa melakukan aborsi secara medis kalau memang kamu menyuruhnya untuk menggugurkan kandungan itu. Dia harus menjalani kuretase yang jauh lebih berbahaya daripada melahirkan. Aksa hanya bisa terdiam setelah mendengar amarah ibunya. Kak, benar apa yang dikatakan Tante? Aborsi sangat berbahaya bagi tubuh wanita. Usia kehamilan Kak Tiara sudah 3 bulan, kan? Tunggu saja sebentar lagi, dia pasti nggak akan muntah lagi. Bagaimanapun juga, aborsi tetap akan menyakiti tubuh wanita, sekalipun dilakukan ketika awal masa kehamilan, jelas Odelina. Bab 1275. Odelina, apa ada cara untuk bisa menghentikan Tiara muntah? Tanya Aksa bingung. Aksa sangat mencintai istrinya. Dia merasa sedih ketika melihat istrinya muntah terus-menerus. Bahkan dia sampai berpikir untuk menggugurkan kandungan Tiara. Sekarang dia juga tidak tega untuk menyuruh Tiara menggugurkan kandungannya setelah mendengar penjelasan ibunya kalau aborsi jauh lebih berbahaya daripada melahirkan. Aku nggak tahu gimana caranya untuk menghentikan muntah-muntahnya Kak Tiara. Tapi kalian bisa pergi ke dokter kalau memang muntahnya sudah sangat parah. Karena aku nggak terlalu sering muntah ketika hamil Russell, jawab Odelina jujur. Odelina sempat mendengar orang-orang berbicara betapa parahnya muntah mereka di pagi hari ketika Odelina memeriksakan kandungannya ke bidan. Bahkan ada juga yang terus muntah sampai mereka melahirkan. Saat itu, Odelina sangat bersyukur karena bayinya sangat pengertian dan tidak menyusahkannya. Kami sudah pergi ke dokter, tapi nggak terlalu membantu, balas Aksa kesal. Kalau begitu, tahan saja dulu. Muntah-muntahnya juga akan berhenti kalau sudah saatnya. Kak Aksa juga jangan terus mengatakan mau menggugurkan kandungan Kak Tiara karena hal itu akan memberikan efek negatif kepada tubuhnya. Lebih baik Kak Aksa menjaga Kak Tiara baik-baik agar dia tetap merasa bahagia selama masa kehamilannya, saran Odelina. Kemudian Tiara berdiri dan berkata, Aksa, kalau sekali lagi kamu bilang mau menggugurkan kandungan ini, maka aku akan menceraikanmu. Aku mau bayi ini dan aku bisa membesarkannya sendiri. Sayang, ujar Aksa bergegas. Mengambil tangan istrinya. Aku bisa mati kalau bercerai darimu. Oke, aku nggak akan mengungkit hal ini lagi. Kita rawat dan tunggu bayi ini sampai lahir, ya. Setelah itu, aku akan memukul pantatnya karena sudah menyakitimu, ujar Aksa lagi. Kamu nggak boleh memukul pantat bayiku. Aku akan membawanya dan tinggal sama orang tuaku kalau kamu berani melakukannya, balas Tiara kesal. Oke, aku nggak akan memukulnya. Aksa akhirnya mengurungkan niatnya setelah mengetahui kalau aborsi akan menyakiti istrinya. Dia merasa sedih kalau sampai istrinya kembali tersakiti. Lagi pula,
Dia juga tipe orang yang menyukai anak kecil setelah melihat interaksinya bersama. Russell yang lucu. Kita punya satu anak saja, ya. Nggak perlu punya anak lagi setelah itu, ujar Aksa lagi. Kehamilan pertama saja sudah sangat menyusahkan, jadi dia tidak mau melalui proses kehamilan untuk yang kedua kalinya. Baiklah, anak kita cukup satu saja, ujar Tiara tenang setelah melihat suaminya sudah berkompromi. Selain itu, Tiara juga merasa kalau kehamilannya ini sungguh menyusahkan. Semua orang bernapas lega setelah melihat Aksa yang sudah berkompromi. Yuna kembali duduk di atas sofa sambil menggendong Russell lalu berkata, aku akan pukul kamu kalau sampai kamu bilang mau menggugurkan kandungan ini lagi. Kalian sekarang tahu kan kalau jadi ibu itu nggak mudah. Makanya kalian harus berbakti sama mama. Iya ma, kami akan berbakti, jawab Aksa dan Amelia bersamaan. Kedua anak ini memang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Olivia, Odelina, kalian di sini saja dan makan bersama kami, ujar Yuna mengajak keponakannya untuk makan di rumahnya. Kemudian dia menepuk kepala Russell seraya bertanya, Russell main seharian di sini dulu saja, ya. Setelah itu, baru Russell pulang, gimana? Yuna merasa seperti sedang melihat adik perempuan kecilnya setiap kali melihat Russell. Tante, kami pasti akan tetap makan di sini tanpa perlu tante suruh, ujar Olivia sambil tersenyum. Tante, Mama dan Russell akan main di sini seharian, ujar Russell. Walaupun Russell senang bermain dengan tantenya, ibunya tetap harus menemaninya. Orang yang paling dipercaya Russell adalah ibunya dan Olivia. Orang lain seperti Stefan, Amelia dan Junia hanya bisa menemaninya main sebentar, setelah itu dia akan menangis dan mencari ibunya. Odelina, restoranmu tutup dulu saja, ya. Kamu dan Russell main saja dulu di sini seharian. Aku akan menyuruh sopir untuk mengantar kalian berdua pulang setelah makan malam, ujar Yuna. Oke, Tante, jawab Odelina setuju. Bab 1276. Kemudian Olivia berkata, Tante, aku harus kembali ke toko buku. Kalian bisa nggak temani Kak Odelina ke toko 4S? Dia mau membeli mobil di sana. Aku merasa nggak aman kalau melihat dia membawa Russell kemana-mana pakai sepeda listrik terus. Aku sudah bilang sama dia untuk beli mobil saja. Lagi pula, Stefan juga mau memberikannya sebuah mobil. Tapi Kak Odelina malah menolaknya. Aku bisa kok beli mobil sendiri. Aku nggak butuh Stefan untuk membelikanku mobil. Aku nggak mau dianggap kakak ipar yang memanfaatkan adik iparnya yang kaya raya, ujar Olivia. Walaupun dia tidak kaya, dia juga tidak ingin orang-orang berpikir kalau dirinya sudah memanfaatkan keluarga adik iparnya yang kaya raya. Olivia tersentuh lalu berkata, Kak, Stefan dan keluarganya nggak mungkin berpikir begitu. Dia tahu kalau kakaknya pasti akan selalu berpikir seperti itu. Kemudian Odelina kembali berakta, kakak tahu kalau Stefan dan keluarganya nggak akan berpikir begitu. Tapi belum tentu orang lain memiliki cara berpikir yang sama kayak keluarga Aditama, kan? Kakak nggak mau orang berpikir kalau keluarga kita sudah memanfaatkan keluarga Aditama yang kaya raya. Ditambah lagi, kakek dan yang lainnya sempat mencari masalah waktu itu. Semua kejadian itu sudah mempengaruhi citramu di mata orang-orang. Untung saja, sudah ada banyak orang yang tahu tentang keluarga kita yang nggak benar itu. Jadi, mereka bersimpati dan mendukungmu. Tapi bagaimanapun juga, aku nggak bisa melakukan sesuatu yang nantinya akan mengubah cara pandang orang kepadamu. Lagi pula, kakak kan sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Kakak lebih senang dan tenang untuk membeli apapun dengan uang kakak sendiri. Uang orang lain tidaklah sebaik uang milik sendiri. Olive, kamu pergi saja mengurus pekerjaanmu. Biar kami yang menemani Odelina untuk melihat-lihat mobil, ujar Amelia cepat. Makasih, ya, maaf merepotkan kalian, ujar Olivia. Aku marah nih kalau kamu bilang begitu lagi, ujar Amelia sambil menatap Olivia. Olivia langsung terkekeh. Tidak lama kemudian, seorang pelayan masuk dan berkata, Pak, Bu, ada Pak Stefan datang berkunjung. Semua orang langsung menatap ke arah Olivia. Kenapa dia ada di sini? Tanya Olivia bingung dengan wajah memerah. Dia kangen tuh sama kamu. Dia nggak mungkin datang ke rumah ini kalau bukan karenamu. Dia kan sudah menganggap rumah ini seperti kandang macan, ujar Amelia menggoda Olivia. Olivia menepuk lengan Amelia. Kemudian dia berdiri dan berkata, aku keluar dulu untuk menjemputnya. Aku juga mau keluar, ujar Amelia hendak mengikuti Olivia. Amelia, panggil Yuna berusaha memperingatkan putrinya.
Di luar ada Jonas. Aku mau keluar untuk menyuruhnya masuk, jelas Amelia kepada ibunya. Dia sebelumnya sudah menyuruh si pelayan untuk membuatkan teh dan mengambilkan makanan kecil kepada Jonas ketika si pelayan memberitahunya tentang kedatangan Jonas. Karena sekarang masalah kakaknya sudah selesai, jadi dia ingin bergegas keluar untuk menyuruh Jonas masuk. Dia tidak bisa membiarkan Jonas terus menunggu di luar. Ma, suruh pelayan siapkan 2 set peralatan makan lagi. Ya, ujar Amelia lalu keluar sambil memegang tangan Olivia. Yuna dan Rudy saling bertukar pandang. Entah kenapa, tetangga baru mereka selalu saja berkunjung ataupun makan bersama dengan mereka kalau ada Amelia di rumah. Hubungan pertemanan Amelia dan Jonas memang cukup baik. Amelia akan selalu menawarkan Jonas untuk makan bersama di rumahnya setiap kali Jonas datang bertamu. Pada awalnya, Jonas dengan sungkan menolaknya. Namun, lama-kelamaan dia mulai terbiasa dan langsung mengiyakan semua ajakan Amelia untuk makan bersama keluarga Sanjaya. Semua orang yang melihat perilaku Jonas pastinya akan langsung menyadari kalau Jonas menyukai Amelia. Jonas juga selalu membawa makanan kecil kesukaan Amelia ataupun mainan-mainan murah ketika dia berkunjung ke rumah keluarga Sanjaya. Perlahan Jonas mulai bisa mengambil hati Amelia. Jonas adalah putra kelima keluarga Junaidi. Dia tidak kalah baiknya jika dibandingkan dengan Stefan dari segala aspek. Dia juga terlihat sangat cocok jika bersama dengan Amelia. Namun, keluarga Junaidi berasal dari kota Aldimo yang letaknya cukup jauh dari Mambera. Yuna tidak rela untuk melepaskan putri satu-satunya untuk tinggal di tempat yang jauh dari dirinya. Cerita bersambung.